semuanya, kalian pernah kepikiran nggak gimana sih perjalanan Pancasila dari dulu sampai sekarang? Dari masa kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, sampai reformasi, Pancasila telah mengalami berbagai perubahan dan juga tantangan. Yuk kita bahas bareng-bareng. Atau substansi dari nilai-nilai Pancasila itu lebih mudah dipahami. Namun di tengah globalisasi, bagaimana Indonesia mampu menjadikan Pancasila sebagai jati diri dan eksistensi Pancasila harus terus dijaga di tengah era globalisasi untuk menjaga segala potensi ancaman bagi negara melalui implementasi nilai Pancasila dan Video ini dibuat juga untuk mengingatkan kalian bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai panduan hidup bangsa Indonesia. Dan kita akan mengetahui bagaimana nilai Pancasila dari masa hingga ke masa, serta generasi muda untuk tetap menjaga semangat Pancasila. Awalnya, nilai-nilai Pancasila muncul di tengah perjuangan kemerdekaan. Para pendiri bangsa seperti Soekarno dan Hatta berjuang buat nyatuin beragam suku, ras, dan agama lewat suatu ide besar yaitu Pancasila. Pancasila hadir bukan hanya sebagai simbol, tetapi juga sebagai kekuatan moral untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman penjajah yang ingin kembali menguasai Indonesia. Masuk ke masa Orde Lama, yaitu sekitar tahun 1945 sampai 1966, Pancasila sering dikaitkan dengan ideologi politik pada saat itu, yaitu Nasakom, yang bisa kita kenal sebagai nasionalisme, agama, dan komunis. Nah, konflik politik pada saat itu membuat nilai-nilai Pancasila mulai luntur. Pemerintah pada waktu itu mencoba untuk mempersatukan, namun tantangan ideologi semakin besar. Kalau pada masa Orde Baru, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal. Tujuannya agar organisasi politik dan sosial tetap loyal kepada negara. Tapi di sisi lain, penerapan Pancasila masih terlalu dipaksakan. Meski begitu, lewat pendidikan dan penerapan P4, masyarakat lebih kenal dengan isi Pancasila dan makna Pancasila. Nah, pada saat era reformasi, tepatnya pada tahun 1998, banyak orang-orang yang menginginkan kebebasan berpendapat dan kebebasan sosial. Nilai-nilai pada Pancasila saat ini tetap relevan, tetapi tetap harus mengikuti perkembangan zaman. Namun, tantangan nilai-nilai Pancasila sekarang adalah bagaimana bisa diterapkan tetapi tetap mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan media sosial, dan perkembangan perubahan gaya hidup. Sejak 1998, kita memasuki era reformasi. Di satu sisi, kita menyambut gembira munculnya fajar reformasi yang diikuti gelombang demokratisasi di berbagai bidang. Namun, bersamaan dengan kemajuan kehidupan demokrasi tersebut, ada sebuah pertanyaan mendasar yang perlu kita renungkan bersama. Di manakah Pancasila kini berada? Sebagai generasi muda, kita punya peran penting untuk memperkuat Pancasila. Harapannya, Pancasila bukan sekadar dilafalkan, namun bisa kita terus jalani di hidupan sehari-hari seperti membantu teman, menolong sesama,
hingga kita bisa menerapkannya di dunia digital. Jadi, nilai Pancasila dari masa ke masa menunjukkan satu hal, yaitu nilai-nilainya selalu menyesuaikan perkembangan zamannya. Nah, kita sebagai generasi muda harus bisa mempertahankan semangat Pancasila.